Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang di GKI Layur maupun Bajem Grand Wisata. Berjumpa kembali dengan saya, Nugraha Budi, dalam acara Sapaan Pagi. Mari kita membuka Alkitab dan membuka hati untuk menerima sapaan Tuhan sebelum kita memulai hari ini, menjadi bekal bagi kita dalam menjalani hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai dengan 26. Kisah Para Rasul, pasal 3, ayat 17 sampai dengan 26. Tema kita adalah sadarlah dan bertobatlah. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita, ketika ia berfirman pada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam bahasa Jawa itu ada ungkapan menungso nggone lali. Artinya secara umum manusia itu tempatnya lupa. Manusia itu seringnya lupa. Saya dan saudara-saudara itu sudah banyak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang jahat, mana yang seharusnya dilakukan, dan mana yang seharusnya tidak dilakukan. Kita tahu, namun seringnya kita lupa akan apa yang kita tahu itu. Kita berbuat tidak sesuai dengan apa yang kita tahu. Contoh lain misalnya, kita tahu bahwa Allah itu Maha Tahu. Siapa yang nggak tahu? Tetapi lihat bagaimana kita berkata-kata, apalagi ketika kita lagi emosi. Bagaimana kita memperlakukan sesama yang menjengkelkan kita.
yang berbuat salah terhadap kita, atau apa yang kita lakukan ketika sendirian. Kita berbuat seolah-olah Allah tidak tahu, karena kita masih melakukan hal-hal yang tidak dikehendakinya, melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan rancangannya, padahal kita tahu. Nah, itulah saya dan saudara-saudara, manusia yang seringkali lupa, seringkali tidak sadar dengan apa yang dilakukannya. Apalagi ketika yang kita lakukan itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang mendukakan hatinya. Nah, karena itu penting bagi kita pada hari ini kita merenungkan, sadarlah dan bertobatlah. Kita belajar dari himbauan Rasul Petrus kepada orang-orang Yahudi yang pada waktu itu berkumpul karena heran akan apa yang dialami oleh orang yang lumpuh biasa mengemis dan kemudian disembuhkan oleh Petrus dan Yohanes. Mereka heran akan kuasa ajaib yang sedemikian rupa itu. Dan Rasul Petrus memakai kesempatan itu untuk memuliakan Tuhan Yesus, bukan untuk kepentingannya sendiri. Rasul Petrus sadar betul bahwa dia tidak boleh mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri, membesarkan nama dirinya sendiri karena peristiwa itu. Rasul Petrus sadar memakai peristiwa tersebut untuk memperkenalkan kepada mereka siapa Yesus, dan untuk menyadarkan kembali bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, karena mereka telah menyalibkan Yesus, sumber kehidupan, sebagai ganti. Mereka membebaskan Barabas. Mereka ini adalah orang-orang yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia, karena mereka tidak bisa menerima bahwa Mesias itu adalah Mesias yang menderita, Mesias yang mati, Mesias yang lemah dan tidak berdaya, dan berakhir hidupnya di atas kayu salib. Namun Rasul Petrus mengingatkan mereka keliru, mereka salah, mereka lupa dengan apa yang sudah dikatakan oleh nabi-nabi mereka yang telah berbicara pada nenek moyang mereka, akan mengingatkan kembali akan janji Tuhan kepada Abraham, nenek moyang mereka, bahwa mereka adalah melalui Abraham dan keturunannya, semua bangsa di bumi itu akan mendapatkan berkat, akan menjadi saluran berkat. Dan karena itu Rasul Petrus itu meminta agar mereka sadar, agar mereka bertobat, agar mereka menerima kembali Mesias yang mati tetapi Mesias yang bangkit, yang kuasanya ajaib, yang telah memulihkan kehidupan, yang telah memulihkan orang yang lumpuh itu. Jadi kalau mau kembali kepada Mesias, kalau mau mendapatkan kehidupan, mau mendapatkan damai sejahtera, mereka harus bertobat, menyatu dengan Yesus, meneladani Yesus, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, ada pepatah yang kedua, ungkapan dalam bahasa Jawa lagi nih, ya, yang kira-kira kalau di bahasa Indonesia kan tuh
betapapun beruntung orang yang sedang lupa, tetap ingat, tetap lebih beruntung orang yang sadar dan waspada. Kalau dalam bahasa Jawa itu, sak bejo-bejone wong sing lali, isih bejo wong sing eling lan waspada. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita harus selalu sadar dan selalu siap melakukan pertobatan ketika diingatkan oleh Tuhan? Karena setiap dosa dan kesalahan, setiap cara hidup kita yang standarnya itu tidak sesuai dengan hukumnya Tuhan, yaitu yang adalah hukum kehidupan itu, ada akibatnya. Dan akibatnya itu adalah berujung pada kematian. Nah, contoh, kalau kita terbiasa membohongi pasangan kita, membohongi istri, membohongi suami, membohongi anak, maka bisa dibayangkan kehidupan rumah tangga itu akan mati. Tidak ada kepercayaan satu dengan yang lainnya. Coba bayangkan ketika suami yang dulunya tidak mengasihi istri, sekarang mengasihi istri. Bayangkan dulunya seorang istri yang tidak menghormati suami, sekarang menghormati suaminya ketika pertobatan terjadi. Bayangkan seorang penguasa, seorang pemegang otoritas yang mungkin dulunya hanya mementingkan diri sendiri, tidak peduli dan tidak bertanggung jawab, tapi sekarang bertobat, mementingkan kepentingan yang lebih besar, menggunakan semua kuasanya untuk menyejahterakan orang-orang yang ada dalam otoritasnya. Tentu perubahan yang besar itu akan terjadi dan semua orang akan menikmati damai sejahtera. Setiap kesadaran dan pertobatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, itu artinya pemulihan sedang terjadi, kebaikan sedang terjadi, dan makin banyak orang akan turut merasakan kebaikan-kebaikan tersebut. Jadi setiap kesadaran dan pertobatan yang dijalani itu akan menghadirkan suasana surgawi. Kenapa? Karena semua kembali sesuai dengan tatanan dan rancangan Allah sendiri. Jadi itulah indahnya kesadaran dan pertobatan, karena di situ kerelaan kita, kerelaan orang untuk dibentuk kembali oleh Tuhan, untuk berputar arah kembali, menjalankan sesuatu, segala sesuatu sesuai dengan rancangannya Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari setiap waktu, setiap saat, kita itu memeriksa diri, berdoa seperti pemazmur, ujilah aku, tiliklah aku, ujilah hatiku, selidikilah hatiku, apakah jalanku serong. Lihatlah apakah ada hal-hal yang tidak aku sadari. Nah, mari saudara-saudara, ketika kita mau membuka diri di hadapan Tuhan, mau terus-menerus sadar, mau terus-menerus eling, mau terus-menerus waspada, maka kita akan dimampukan untuk menemukan damai sejahtera Tuhan, merasakan damai sejahtera Tuhan itu, dan menjadi berkat bagi orang lain. Mau jadi suami yang membahagiakan istri, yang menjadi orang tua bagi anak-anak, menjadi atasan yang dirindukan para bawahan, menjadi apapun, pada intinya menjadi saluran berkah. Itu harus diawali dengan kemauan untuk membuka diri di hadapan Tuhan, untuk dibentuk oleh Tuhan, untuk diingatkan oleh Tuhan, untuk disadarkan oleh Tuhan, dan kerelaan untuk bertobat, untuk menata kembali sesuai dengan
rancangan dan maunya Tuhan. Kiranya hidup kita hari ini adalah hidup yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Selamat menjalani hari ini dengan pertolongan yang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang selalu mengingatkan kami, menuntun kami, membimbing kami melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh terus berjalan sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan rancangan-Mu. Tolong kami ya Tuhan, untuk terus terbuka di hadapan Tuhan, tidak keras kepala, tidak degil, tidak keras hati. Tolong kami untuk setiap saat, setiap waktu mau dibentuk oleh Tuhan. Pimpin kami sepanjang hari ini dan sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.